Shalom, selamat pagi semuanya. Halo, Saudara kasih dalam Tuhan, selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah yang kudus ini pagi hari ini. Baik saudara yang ada di gereja maupun Bapak Ibu saudara yang ada di rumah-rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah online ini. Marilah kita mempersiapkan segenap hati kita untuk datang kepada Tuhan pagi ini. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik dan Engkau selalu baik. Terima kasih untuk kesempatan berharga ini. Kami boleh datang kembali kepada-Mu. Haleluya Yesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita hampiri hadirat Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, seluruh hidup kami mau bawa kepadamu. Kami mau persembahkan yang terbaik untukmu pagi ini Tuhan. Sebab Engkau sudah memberikan segala-galanya dalam hidupmu untuk kami Yesus. Tidak ada alasan lagi dan tidak ada hal yang dapat membatasi kami kembali. Rinduan kami. Pagi ini kami mau berjumpa dengan-Mu. Merasakan kembali hadirat-Mu di tempat ini. Di sini kami memanggil nama-Mu.
terlalu besar kasih setiamu buat kami, dan terlalu mahal harganya Tuhan. Sebab semuanya sudah lunas Engkau bayar dengan pengorbananmu di atas kayu salib. Dan Engkau bangkit kemudian Tuhan pada hari yang ketiga. Engkau mengalahkan maut Tuhan, dan Engkau mengangkat segala dosa kami, menebus segala dosa kami. Hidup kami diselamatkan, hidup kami diubahkan, dan hidup kami dilahirkan kembali di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau bertata atas setiap pujian dan penyembahan kami pagi ini di dalam ibadah kami ya Bapa. Nama Yesus saja yang dipuji, ditinggikan di tempat ini. Dan biarlah Engkau mengatasi segala apapun juga yang kami kerjakan untuk kemuliaan dan kehormat kemuliaan buat nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami yang kedua ini Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya. Kuasa hadirat-Mu mengurapi setiap kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih bangkit berdiri saudara. Kita akan rayakan kebangkitan Tuhan. Yesus hidup, Dia bangkit, menjadi pengharapan buat kita semua. Bahwa kita sudah sediakan hari esok yang penuh harapan di dalam hidup setiap kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, matahari patah
Tuhan buat kuasa pengampunan-Mu untuk kami semua yang berdosa. Betapa berharganya hidup kami buat-Mu Tuhan. Sebab Engkau tidak mau hidup kami jauh dari-Mu, Yesus. Engkau selalu mau bersama-sama dengan kami. Dan itu pun juga kerinduan kami saat ini. Kami mau lebih lagi diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada waktu yang lebih indah lagi selain dekat dengan-Mu, Yesus. Mendengar suara-Mu. Engkau Allah yang lebih tahu kedalaman hati kami pagi ini. Bahkan firman-Mu sanggup menjadi jawaban buat setiap kami, Tuhan. Di dalam Engkau ada segala-galanya yang kami perlukan. Kami mau katakan pagi ini, kami perlu Engkau, Yesus. Kami perlu firman. Hanya Engkau satu-satunya andalan dalam hidup kami.
Kami menyembah-Mu Allah yang hidup. Kami meninggikan-Mu Tuhan Juru Selamat kami. Hebat, dahsyat. Engkau dasar hidup kami Tuhan. Sebab Engkau sudah menghidupkan kami melalui kematian dan kebangkitan-Mu. Dan setiap minggu kami merayakan dalam ibadah kami. Setiap hari kami merayakan kemenangan Kristus menjadi bagian dalam kemenangan hidup kami, kemenangan pergumulan kami di bumi ini. Terima kasih Allah yang hidup. Sebab Tuhan sudah menyelamatkan kami. Waktunya kami akan berbicara akan mendengarkan firman-Mu. Allah Roh Kudus berbicaralah kepada kami. Allah Roh Kudus sampaikanlah hati Bapa. Allah Roh Kudus nyatakanlah kehendak-Mu. Dan apa yang Tuhan mau ubahkan dalam hidup kami, Tuhan mau pulihkan, dan Tuhan mau adakan dalam hidup kami melalui firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengar merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang bangkit dari kematian, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudaraku. Salam saudara-saudara. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara pada Minggu Paskah yang kedua. Selamat Paskah. Masih Paskah ya. Walaupun telurnya sudah habis, nanti bisa beli sendiri, masak sendiri, lalu baca Alkitab sendiri waktu mau makan telurnya. Nah, perayaan Paskah bukan hanya setahun sekali, tapi perayaan Paskah adalah setiap minggu, bahkan setiap hari. Jadi Paskah itu harus direalisasikan, diterapkan dalam hidup kita, bukan sekali setahun. Nah, itu orang Kristen yang menyedihkan kalau mereka merayakan Paskah hanya sekali setahun dan mereka tidak mengalami siapa Tuhan sesungguhnya, tidak mengalami kuasa kebangkitan dan tidak mengalami identitas dia sebenarnya dalam Tuhan Yesus. Kematian kebangkitan Tuhan Yesus kita terapkan dalam hidup kita. Kita orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diselamatkan, dan Tuhan beri kemenangan kepada kita. Dan itu kuasa kebangkitan mengalir bukan hanya pada waktu Paskah, tapi kuasa kebangkitan sudah dialirkan waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setiap hari kita bisa mengalami kuasa kebangkitan, kuasa yang menguatkan kita, kuasa yang memberkati kita, kuasa yang menghibur kita. Dan kita bisa mengambil kekuatan itu menjadi bagian dalam hidup kita, dalam kelemahan, kesulitan, dalam pergumulan hidup kita. Amin, saudaraku. Mari kita membuka bersama-sama dalam 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3. Makna Paskah bagi kita, makna kebangkitan Tuhan Yesus. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Kalau sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, yang sudah membangkitkan Yesus Kristus kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Apakah pengharapan kita lagi? Apakah kita tidak punya kekuatan? Jadi pasca kebangkitan Yesus, kita bisa terapkan dalam hidup kita. Dan kita bisa nikmati berkat-berkat dari kebangkitan Yesus kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita sedang hidup ya? Ya, dan kita seharusnya menikmati pengharapan. Kita sedang hidup dan kita sedang menikmati anugerah Tuhan untuk memiliki pengharapan. Ada 3 hal yang kita pelajari tentang makna kebangkitan Yesus dalam ayat ini. Mari kita perhatikan ayat bagian A. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan
Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, saudara-saudara, kebangkitan Yesus Kristus membuat kita menyembah Allah yang benar. Melalui kebangkitan Yesus Kristus, kita dapat menyembah Allah yang benar. Tanpa kebangkitan Yesus, kita tidak pernah mengenal Allah yang benar. Tanpa kebangkitan Yesus, kita tidak pernah menyembah Allah yang benar. Jangankan mengenal, menyembah pun kita tidak akan pernah mengalami. Jadi melalui kebangkitan Kristus, kita memiliki jalan masuk untuk menyembah Allah yang benar. Jadi kita bisa menikmati Allah yang benar melalui kebangkitan Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sia semua ibadah-ibadah kita, doa kita, penyembahan kita. Jadi dasar kita memiliki penyembahan karena kebangkitan Yesus. Dan tanpa kebangkitan Yesus, kita sama dengan agama lain. Kita hanya melakukan upacara agama, lalu sikap-sikap agama, sikap-sikap upacara, korma, sujud, itu adalah upacara agama. Penyembahan yang benar adalah penyembahan dengan melandaskan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus pernah berkata begini, apa saja yang kamu minta dalam namaku, percayalah kamu sudah menerimanya. Jadi berdoa dalam nama Tuhan Yesus itu adalah penyembahan. Mengapa dalam nama Yesus? Karena nama itu nama yang sudah memuliakan Tuhan. Nama itu, pribadi yang sudah menyenangkan Allah Bapa. Jadi kalau kita menghampiri Allah Bapa, berdoa kepada Bapa, menyembah kepada Bapa, dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus, itu menyenangkan Bapa. Makanya Yesus berkata, kalau apa saja yang kamu doakan dalam namaku, percayalah kamu menerimanya. Kalau kamu berdoa dalam namaku. Dasar dari semua penyembahan, dari semua doa kita, bahkan puji-pujian kita adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Dibangkitkan berarti Allah Bapa berkenan dengan korban kematian Yesus sehingga dibangkitkan. Dan Bapa sukacita dengan korban Yesus, makanya Yesus dibangkitkan. Dan orang-orang yang datang di dalam nama Yesus yang sudah mati disalibkan bangkit, Bapa akan menerimanya. Itu sebabnya kebangkitan Yesus adalah akses kita bisa berjumpa dengan Bapa di sorga. Dan kita bisa mengalami Bapa di sorga, mengalami Allah dan mengalami kebenarannya. Kebangkitan Yesus juga memimpin rohani kita, memimpin roh kita untuk mengalami Allah dalam setiap penyembahan kita. Jadi setiap kali saudara menyembah, ingatlah korban Yesus di kayu salib dan kebangkitannya. Karena korban dan kebangkitan itu menyenangkan Bapa dan kita bisa mengalami Allah dalam penyembahan kita. Saya coba membayangkan waktu Rasul Petrus berkata, terpujilah adalah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sedang berlutut waktu itu. Dan kemudian saya coba membayangkan dia mengangkat tangannya, apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan, dan sekarang dia menyembahnya. Dia mengingat perbuatan Tuhan yang sudah menyelamatkannya, perbuatan Tuhan yang dahsyat, bangkit dari kematian, mengalahkan maut, bahkan memberikan jaminan hidup kekal. Dan sekarang Petrus menyembah dan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kalimat ini sama di dalam Efesus pasal 1 ayat 3. Sama-sama pasal 1 ayat 3. Di sana dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah menyediakan segala berkat-berkat rohani di dalam surga. Ditulis oleh Rasul Paulus waktu masuk penjara. Di penjara,
hidupnya terkurung, hidupnya terbatas, tapi tidak membatasi penyembahannya dan tidak membatasi hubungannya dengan Allah, tidak bisa membatasi berkat-berkat damai sejahtera, berkat-berkat penghiburan dari sorga, walaupun dalam penjara, walaupun sangat terbatas, dia berlutut dan menyembah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mengingat perkara-perkara yang Tuhan buat di kayu salib melalui kebangkitannya. Kita beroleh berkat rohani, yaitu keselamatan. Saudara-saudara, biarlah kiranya kita menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Jadi penyembahan kita bukan karena kewajiban jadwal, ya tanpa dijadwal pun sebenarnya kita bisa datang menyembah. Itu adalah penyembahan yang murni. Terpujilah Allah, ini adalah sebuah seruan sukacita. Terpujilah Allah, seruan sukacita, penyembahan oleh karena mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Seharusnya saudara-saudara, COVID ini tidak menghalangi penyembahan kita kepada Tuhan. COVID ini tidak menghalangi sukacita kita, bahagia kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimenangkan, dimerdekakan melalui kebangkitan Yesus. Dan kita sangat sukacita. Saya tidak tahu, Pak Pepe waktu kena COVID itu bisa nggak doa ya? Bisa nggak baca Alkitab? Saya nggak bisa. Saya susah makan, susah tidur, tidak bisa ngomong. Jadi kalau orang telepon itu saya matikan HP. Jadi nggak bisa konsen untuk baca Alkitab melalui Android. Nggak bisa konsen. Jadi yang bacanya Alkitab ibu. Itu makanya mungkin ibu dikasih OTG supaya dia bisa baca Alkitab untuk saya. Tidur 4:30 jam 5 pagi dan bangun jam 7 setengah 8. Ya. Kemudian selamat pagi Ma. Doa, tolong bacain Alkitab. Ya dibacain. Itu susah, nggak bisa, susah bicara sama Tuhan. Doa hanya dalam hati saja. Itu pun tidak panjang-panjang karena sudah tidak bisa konsen. Ngomong itu sedikit-sedikit. Tapi harusnya tidak membatasi kebahagiaan kita. Teman saya bertanya, kok bisa masuk hotel? Ya nggak tahu kenapa bisa masuk hotel, harusnya masuk rumah sakit. Tapi puji Tuhan, tidak masuk rumah sakit, masuk hotel. Lalu kemudian ada teman tanya, ada nggak rasa ingin mati? Rasa ingin mati itu nggak ada. Rasa hidup pun itu nggak ada. Rasa ingin mati sama sekali nggak ada kepikiran untuk mati, tapi rasa hidup itu sedikit sekali, rasa hidup. Tapi tidak ada perasaan mati, hanya pikir sembuh gitu aja. Kalau boleh nggak usah makan, langsung kenyang. Jadi sekarang terpengaruh, jadi itu asam lambungnya naik karena setiap kali makan itu ngelihat aja makanan 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam baru makan. Setelah sudah sakit sekali perutnya. Nanti saya bisa kirimin fotonya, makanannya enak-enak. Ibu Ririk bilang, tolong dong fotoin ya. Gitu, enggak bisa lah, kirim gitu. Nanti saya kirim fotonya, enak-enak makanannya. Ya. Saya dikirimin ikan bakar, ya, kerapu, ngeliat aja. Nah, tapi saya tunggu sekarang kok nggak ada yang kirimin. Saya tunggu ikannya itu, ikannya besar, tapi nggak makan itu sampai 2 hari di situ ya, 2 hari, nggak bisa makan. Mau dikirimin orang kan COVID nanti nggak ada yang makan. Dikirimin roti enak rotinya, katanya begitu kan enak. Ngeliatnya aja enak, apalagi mau makan. Kita mau kirim ke sini kan kena COVID, nanti menular, sudahlah. Ya. Itu sampai rusak rotinya ya. Sampai rusak rotinya karena nggak bisa dimakan. Tapi tidak membatasi. Tidak pengen, Pak, ada rasa ingin mati, nggak ada. Lalu disaksikan teman yang lain itu ada rasanya pengen mati. Penyembahan, walaupun memang nggak bisa ngomong, tapi roh kita bisa menyembah.
dan berkata, karena mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib yang sudah menyelamatkan kita, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Coba kita lihat Pak, ungkapan-ungkapan penyembahan menurut versi Alkitab. BIM, Bahasa Indonesia Masa Kini, bunyinya begini. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Apa yang bisa kita syukuri sekarang? Mungkin pekerjaan sulit, keuangan sulit, pergaulan sulit, semua terbatas. Tapi kita bisa syukuri adalah sekarang marilah kita sekarang bersyukur karena perbuatan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dan kita bisa menikmati keselamatan. Kita bisa menikmati, mari bersyukur. Ada banyak hal yang kita bisa syukuri, tetapi semua hal itu bisa, termasuk juga kelemahan kita, bisa dikalahkan dengan perbuatan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Yang kedua dikatakan FIH, firman Allah yang hidup. Segala kemuliaan bagi Allah. Segala kemuliaan. Dalam bahasa Inggris ditulis blessed. Diberkatilah Tuhan. Saudara-saudara, diberkati, diajar, puji-pujian, penyembahan itu memberkati Tuhan. Puji-pujian penyembahan itu menyenangkan Tuhan. Jadi kalau kita tidak memuji, menyembah, kita tidak menyenangkan Tuhan. Penyembahan itu adalah apa saja yang kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu penyembahan. Ya, ada lagi Pak, bisa muncul ayat yang lain. Lalu di dalam KSI, Kitab Suci Injil, segala puji bagi Allah Sang Bapa dari Isa Al-Masih, junjungan kita yang ilahi. Segala puji bagi Allah, Dia junjungan kita. Lalu kemudian dalam bahasa Toraja, bahasanya putri, ya, mintukna kadipudian, lulangan. Itu lulangan naik ya, Pak Arnold. Semua puji-pujian naik kepada Tuhan, Bapa kita. Semua puji-pujian. Pujian karena sehat, sembuh, pujian karena berkat-berkat. Semua pujian ini naik kepada Bapa. Tapi pujian ini tidak terlalu hebat dibanding dengan pujian ketika kita mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib. Bangkit dari kematian, tapi juga kita dibangkitkan, diselamatkan. Ini pujian yang terbesar. Kita bisa menikmati berkat-berkat, tapi ada berkat yang terbesar di mana kita sudah diselamatkan oleh kebangkitan Yesus. Kita bisa bersyukur dengan semua kebaikan Tuhan, mujizat, kesembuhan kita dapat, hidup yang kita dapat sekarang. Tetapi ada pujian yang lebih besar, lebih tinggi dari itu, oleh karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, menebus dosa kita, dan menjamin kehidupan kita di surga. Mintukna puji-pujian, semua pujian. Dalam bahasa Bugis, laono mai, ya, laono itu mari atau pergi. Laono mai tasukuru. Saya sudah berapa tahun tidak pakai bahasa ini ya. Marilah, kemarilah, kemarilah. Kita sedang bergumul di sini dalam kesulitan kita. Kemarilah. Dan tasukuru ri Allah Ta'ala, dan bersyukurlah kepada Allah. Marilah dalam kelemahan kita, marilah ingatlah perbuatan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita melalui kebangkitannya dan sudah melahirkan kita kembali. Nanti saya jelaskan kelahiran kembali. Ayo saudara, menikmati pujian, menikmati penyembahan. Waktu jiwa kita mulai kecewa, mulai ketakutan karena kesulitan ini, coba angkat tangan kita dan lihatlah bagaimana ajaibnya Tuhan yang sudah menyelamatkan kita melalui korban dan melalui kebangkitan Yesus. Dan ini semua ungkapan-ungkapan dalam bahasa ini adalah mengajak kita untuk melihat perbuatan Tuhan.
Yesus bangkit, bukan hanya kebangkitan Yesus, tapi melalui kebangkitannya kita diselamatkan. Melalui kebangkitannya kita dihidupkan. Melalui kebangkitannya kita mengalami penebusan dosa. Yang kedua makna kebangkitan Yesus adalah melalui kebangkitan Yesus kita mendapat rahmat Allah yang besar. Rahmat Allah yang besar. Perhatikan kembali di dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Yang kedua, kita sudah mendapatkan rahmat yang besar. Kita sudah mendapatkan kasih karunia yang besar. Jadi ganti doa kita. Kalau doa ini selalu berkata begini, Tuhan kasihanilah saya. Yesus bilang, ini apa? Ini belum cukup ini. Apakah salib ini belum cukup? Apakah aku menyelamatkanmu, menebusmu, menggantikanmu mati di kayu salib, dan sekarang aku bangkit untuk menebusmu? Apakah ini belum cukup? Aku sudah mengasihimu. Jadi ganti doa kita yang doa memelas tapi tidak ada dasarnya. Kita minta belas kasihan Tuhan, tapi sekarang dasarnya adalah kita sudah dikasihi. Dan sedang dikasih, akan dikasih dalam keadaan sulit ini pun Tuhan sudah mengasihi kita. Dan ini bukan kasih yang kecil, tapi kasih yang besar. Amin. Rahmat itu adalah kasih karunia. Rahmatnya yang besar. Kalau dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Rahmat yang besar sudah menyelamatkan kita. Dan karena kebangkitannya Yesus, maka kita mendapatkan rahmat yang besar. Yaitu rahmat yang besar itu adalah kita lahir baru. Kita lahir baru. Nanti saya jelaskan apa itu lahir baru. Tapi lahir baru itu adalah rahmat yang besar. Melalui kebangkitan Yesus ini rahmat yang besar. Tapi kalau kita tidak dilahirkan baru, Tuhan yang punya kasih besar hanya berteori. Dan Tuhan mengasihi kita dalam keadaan sulit ini. Saudara, kita dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah dikasihi. Dan Tuhan mengasihi kita. Tidak ada satupun yang dapat kita lakukan untuk menambah kasih Tuhan kepada kita. Saya tidak harus pelayanan supaya saya mendapatkan kasih Tuhan. Karena sebelum saya pelayanan, sebelum saya mengenal Tuhan, Dia sudah mengasihi saya. Kita datang ke gereja bukan untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan. Karena sebelum kita mengenal Tuhan, Dia sudah mengasihi kita. Dan tidak ada satu hal pun yang kita dapatlah, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan kepada Tuhan supaya Dia menambahkan kasih-Nya kepada kita. Karena kasih-Nya sudah diberi bagi kita dengan kasih yang besar. Sudah. Di tengah COVID ini pun Tuhan masih mengasihi kita. Karena itu terapkan tadi kuasa kebangkitan dalam hidup kita saat ini. Saya mau masuk pada bagian yang ketiga. Makna kebangkitan Yesus yang ketiga adalah melalui kebangkitan Kristus kita dilahirkan kembali. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus. Jadi tanpa kebangkitan Yesus tidak ada kelahiran kembali. Apa itu lahir kembali? Simpelnya, lahir kembali berarti pernah lahir dulu. Lahir kembali. Jadi lahir kembali itu adalah pekerjaan yang Allah berikan kepada kita. Pekerjaan yang Allah lakukan kepada kita, yaitu memberikan kehidupan baru pada waktu kita percaya kepada Yesus. Nah, saya mau jelaskan begini. Perbedaan lahir pertama kali dan lahir kembali, lahir kedua kali. Lahir pertama kali ini dilahirkan dari orang tua kita.
melalui ibu kita. Lahir kedua kali melalui kebangkitan Yesus Kristus, melalui Allah Bapa, kebangkitan Yesus Kristus. Kalau ini melalui ibu, ini melalui Bapak, tapi Bapaknya di sorga. Kalau ini tadi lahir pertama kali pekerjaan Bapak dan Ibu kita lahir. Kalau kita lahir kembali, ini adalah pekerjaan Bapa di sorga. Ini pekerjaan ajaib. Ini pekerjaan yang biasa. Bapak Ibu kita ketemu itu biasa. Tanpa menikah pun ketemu sekali bisa lahir. Tapi kalau Bapak di sorga ini rancangan kekal. Dipikirkan oleh Tuhan sejak kekekalan masa lampau. Kalau ini kadang-kadang tak perlu dipikirkannya. Ada jemaat di Denpasar dulu. Selamat Pak ya, Bapak punya anak yang ketiga. Aduh Pak, itu tidak dipikirkan loh Pak. Tidak dipikirkan aja bisa lahir ya. Apalagi dipikirkan. Oh tidak sengaja, itu tidak sengaja Pak. Tidak sengaja saja bisa lahir ya. Apalagi sengaja. Ini dipikirkan. Dipikirkan. Itu sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih kita. Dipikirkan baik-baik. Yang kedua, kelahiran pertama ini membuat kita hidup terbatas, pasti mati. Tapi kelahiran kedua ini dapat hidup kekal. Lahir baru, hidup kekal. Jadi orang yang hanya lahir satu kali pasti mati dan masuk neraka. Orang yang lahir kedua kali dapat hidup kekal, surga. Yang ketiga, lahir pertama kali ini dikandung dalam dosa, diperanakan dalam dosa, dan hidup dalam dosa. Tapi lahir kedua kali ini adalah kita dilahirkan karena kebangkitan Yesus, berarti dikuduskan hidup kita. Dapat hidup kekal. Dikuduskan hidup kita melalui kebangkitan Yesus. Yang keempat, melalui kebangkitan Yesus Kristus, melalui lahir pertama kali, kita mewarisi sifat-sifat dari orang tua kita. Anak ini mirip ya dengan sama bapaknya. Kerasnya juga mirip ya. Anak ini sama bapaknya. Ulet kerja, mirip dengan bapaknya. Anak ini cengeng ya, kayak bapaknya. Dapat warisan. Warisan sifat. Kadang-kadang juga dapat warisan utang. Dapat warisan turun-temurun dari bapak, orang tua di bumi. Lahir kedua kali dapat warisan sama. Kalau di sini kita dapat sifat dari orang tua di bumi, di sini juga dapat sifat dari orang tua di sorga. Bapa kita di sorga mewariskan sifat-sifat tabiat ilahi sehingga kita bisa mengampuni. Jadi ganti doa kita, Tuhan ajar saya untuk mengampuni. Sudah diajar. Sudah diajar. Yesus mengajar kita di kayu salib, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau tidak nanti baca di Matius pasal 6. Kalau kamu tidak mengampuni, kamu juga tidak akan diampuni. Lalu kalau di sini dapat warisan utang, dapat warisan dosa, di sini dapat warisan tabiat, juga dapat warisan sorga, tanah perjanjian, dapat warisan kekuatan, dapat warisan hikmat, dapat warisan pengharapan. Kita mungkin dapat warisan kita begitu lemah, mudah kecewa, mudah putus asa, tapi di sini kita dapat warisan kekuatan, kita punya pengharapan, dan ini dipikirkan oleh Petrus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus. Karena bukan hanya keselamatan, pengharapan, kekuatan, penghiburan yang mengalir dalam hidup kita setiap hari.
Jadi kita tidak merayakan Paskah sekali setahun. Yang hanya dapat bahagia hanya sekali saja dalam setahun. Jadi kalau umurnya 70 tahun, maka dia bahagia cuma 70 kali saja. Lalu yang kelima, lahir pertama kali itu dimurkai. Lahir kedua kali itu diselamatkan dan dimuliakan. Maka kata Rasul Petrus, kepada hidup yang penuh pengharapan. Kalau Bapak kita di sini tidak berhasil mendidik kita dengan baik dan tidak mewariskan hal-hal yang baik, bahkan tidak mewariskan harta sekalipun, Bapa kita di sorga di sini mewariskan hidup, mewariskan kekuatan, mewariskan penghiburan, mewariskan potensi-potensi yang membuat kita kuat. Dan kita bisa mengalami kekuatan di tengah-tengah kesulitan kita saat ini, keterbatasan kita saat ini. Bapa kita terbatas untuk menolong kita, tapi Bapa di sorga tidak terbatas untuk menolong kita di masa ini. Jangan setuju dengan stres kita. Stres itu manusiawi, tapi gak usah disimpan. Saya tidak setuju. Jangan setuju dengan sakit kita. Sakit itu manusiawi, tapi Allah yang tak terbatas sanggup menghibur kita dalam sakit ini, sanggup menguatkan kita dalam sakit ini, dan sanggup menyembuhkan kita dalam sakit ini. Saya tidak setuju dengan semua kesulitan-kesulitan saya alami, walaupun itu manusiawi, karena ini tidak bisa menekan saya. Bapa di sorga sudah memberikan warisan-warisan, kekayaan-kekayaan yang menghibur saya, menguatkan saya. Yang terakhir, Pak, bisa ditampilkan mengapa kita harus dilahirkan kembali. Ada 3 alasan. Yang pertama, karena hakikat manusia berdosa. Karena kita berdosa, maka kita harus dilahirkan kembali. Yang kedua, syarat untuk masuk kerajaan sorga. Karena itu kita harus dilahirkan kembali. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 3, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan sorga. Lalu ayat 5, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Jangankan masuk, ngintip aja nggak boleh. Melihat aja nggak boleh. Ngintip nggak boleh. Gak bisa. Jadi Petrus melihat ini perbuatan yang ajaib. Diselamatkan melalui kebangkitan Yesus sehingga ada sukacita besar, ada kemuliaan di sorga. Yang ketiga, mengapa dilahirkan kembali? Karena perintah Tuhan Yesus untuk serupa dengannya. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Kebaikan ini bukan tentang mujizat, berkat-berkat, tapi kebaikan ini adalah tentang keserupaan dengan Tuhan. Dan kita sedang berjalan ke sana. Kita belum serupa persis dengan Yesus, tapi kita sudah memiliki beberapa sifat-sifat keserupaan itu. Kadang-kadang kita gagal. Kadang-kadang kita gagal, ya. Tapi Tuhan akan membawa kita dalam keserupaan itu. Karena itu saudara, jangan lemah. Petrus berkata, kepada hidup yang penuh pengharapan. Jangan lemah, ayo kita kuat. Kenapa kita kuat? Karena kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus yang membuat kita mengenal Allah yang benar. Dan kita menikmati penyembahan itu. Kita menikmati penyembahan. Memang beberapa orang, ya kalau boleh libur hari Minggu Pak, untuk tidak ke gereja. Kalau boleh ya boleh aja. Kalau boleh tidak menyembah Pak, tidur saja, boleh aja. Tapi karena kebangkitan Yesus, itu membuat kita bergairah menyembah Tuhan. Nikmati penyembahan kita. Karena kebangkitan Yesus, kita sudah mendapatkan kasih karunia yang besar bagi kita. Tuhan mengasihi kita. Karena kebangkitan Yesus, maka kita dilahirkan kembali. Kita mendapatkan warisan dari Bapa di sorga. Kita mendapatkan kekayaan, kekuatan dari Bapa di sorga. Dan mintalah kekenyangan dari Bapa. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu di waktu pagi supaya kami bersorak-sorai.
Haleluya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih untuk karya yang ajaib yang menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kebangkitan Yesus yang menjamin penyembahan kami, yang membesarkan hati kami, sebab Engkau sudah mengasihi kami, yang menguatkan hidup kami, sebab kami sudah dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan. Kami dilahirkan kembali melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dari Bapa di sorga. Bukan perbuatan manusia. Ini berarti hidup kami tidak bersifat sementara. Hidup kami dikuatkan, dikenyangkan, dan hidup dalam kekekalan Tuhan. Berkati saudara-saudara hamba yang sudah mendengar firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami, meneguhkan kami, menguatkan kami. Dan Tuhan kiranya akan menyatakan pengalaman-pengalaman pribadi di mana kami mengalami kemenangan demi kemenangan dalam masa-masa sulit ini Tuhan. Sebab Engkau berkuasa di masa ini Tuhan. Engkau berkuasa dalam pandemi ini Tuhan. Engkau berkuasa dalam kekurangan kami dan kelemahan kami. Adakanlah mujizat-Mu dan perkara-perkara ajaib. Adakanlah perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Kami yang membutuhkan pekerjaan. Kami yang membutuhkan keuangan, makanan, minuman, dan kebutuhan yang lain saat ini. Adakanlah perkara ajaib di antara kami. Adakanlah pengalaman-pengalaman baru berjalan bersama dengan Tuhan dan mengalami Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan tolong. Tuhan berkatilah sekalian kami di sini. Dan Tuhan sedang melakukan, kami mempercayai itu. Sebab Engkau mengasihi kami dengan kasih yang besar. Berkati Tuhan pulau ini di mana kami tinggal dan bekerja. Damai sejahtera-Mu, berkat-Mu Tuhan atas pulau ini. Tuhan berkatilah pulau ini. Berkatilah pemerintah kami di pulau ini Tuhan. Dari gubernur, bupati sampai dengan kepala desa. Tuhan berkatilah semua pemerintah kami. Dan setiap kebijakan mereka ambil adalah kebijakan yang menyenangkan Tuhan dan memberkati masyarakat umat-Mu di Bali ini Tuhan. Karuniakan keamanan atas pulau ini. Keamanan atas bangsa kami Tuhan. Berkatilah bangsa kami. Berkatilah Tuhan pemerintah kami. Tuhan berkatilah presiden, wakil presiden bersama seluruh para menteri. Berkatilah mereka dan keputusan-keputusan yang mereka ambil kiranya memperkenankan hati Tuhan. Berkatilah. Berkatilah Tuhan pembangunan. Berkatilah pembangunan ekonomi. Berkatilah Tuhan penciptaan lapangan pekerjaan saat ini Tuhan, di mana begitu banyak pengangguran terjadi. Tuhan pulihkanlah bangsa kami. Berkatilah penanganan pemerintah terhadap COVID-19 ini Tuhan, berkatilah. Bekerja sama dengan seluruh masyarakat Indonesia. Berkati. Terpuji nama-Mu Allah yang hidup. Nyatakan karya keselamatan-Mu atas bangsa kami. Dan banyak orang yang dipulihkan hidupnya. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudaraku. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah yang hidup. Berharaplah kepadanya. Angkatlah hatimu. Dan terimalah firman-Nya menjadi berkat bagi kita. Tuhan kembali kepadamu. Dan Tuhan menyayangimu. Tuhan mengenyangkanmu di waktu pagi dengan kasih setia-Nya, supaya engkau bersorak-sorak dan bersuka cita semasa hari-harimu. Tuhan membuatmu bersuka cita, seimbang dengan hari-hari kesulitan yang kau alami, bahkan tahun-tahun celaka yang sudah lewat. Tuhan memperlihatkan kepadamu perbuatan-perbuatannya yang ajaib, dan semaraknya yang ajaib
bagimu dan bagi anak-anakmu. Kiranya kemurahan Tuhan dicurahkan bagi kita, atas kita. Dan Tuhan meneguhkan perbuatan-perbuatan tangan kita di masa ini. Ya, Tuhan meneguhkan perbuatan-perbuatan tangan kita. Diberkatilah dalam berkat dari Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Semua orang percaya berkata, amin. Amin. Saudara, saat teduh, berdoa masing-masing.